Haleluya. Benar Bapa, kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu mengejar kami Tuhan. Pagi ini biarlah Engkau melawat setiap kami. Engkau yang menolong setiap kami. Untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh meresponi apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dan biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus memberkati setiap kami. Berkati aku ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang aku sampaikan, biarlah itu menjadi kesukaan bagi nama-Mu dan umat-Mu, jemaat-Mu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Mungkin jemaat Tuhan surprise lalu kok jadi saya yang di depan sini. Tapi sebelumnya saya mau shalom dulu buat kita semua. Shalom. Haleluya. Ya, saudari kita Sistawati mendadak ada berhalangan, jadi saya harus menggantikannya. Ada sukacita Bapak Ibu? Puji Tuhan. Haleluya. Ya, tema kita pagi ini, apa ada yang tahu? Tema pagi ini ada yang tahu? Waduh, grup WA jemaatnya nggak dibuka ini kayaknya. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Jadi saudara, kalau saudara mau tahu Tuhan itu gembala yang baik seperti apa, saudara bisa baca di Mazmur 23 ya, Perjanjian Lama. Jelas itu dikatakan Tuhan gembalaku yang baik. Pemazmur mendeskripsikan itu, mengartikan itu dengan pengalaman-pengalaman yang pemazmur alami bersama Tuhan. Akhirnya muncullah Mazmur 23 ini. Tuhan gembalaku yang baik. Jadi benar-benar harus dipahami saudara, harus diingat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah gembala yang baik. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita semua baca. Saya mau ajak kita semua baca di Lukas 15. Nah, di sini Lukas 15 ini judul perikopnya perumpamaan tentang domba yang hilang. Betul? Jadi kalau ada gembala yang baik harus ada dombanya. Benar nggak? Kalau gembala doang nggak ada dombanya itu gembala iseng saudara. Jadi harus ada harus ada domba. Nah sekarang saya mau ajak kita semua baca perumpamaan tentang domba yang hilang. Saya baca ayat yang pertama. Bapak Ibu semua saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baca ayat berikutnya dan kita baca sama-sama ayat yang ke-7. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Haleluya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siap? Oke, silakan. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Sama-sama.
Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Haleluya. Paham saudara? Dari pembacaan kita, saya berharap saudara paham semua supaya saya tidak lama-lama berdiri di depan sini saudara. Haleluya. Jadi kalau kita coba telaah lagi perikop ini, jadi ini Tuhan Yesus lagi di sekitaran atau dikelilingi oleh para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Jadi para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ini lagi dekat sama, lagi ngerumpi lah ya. Lagi ngerumpi sama Tuhan Yesus. Rupanya di tengah-tengah rumpian, di tengah-tengah Tuhan Yesus lagi ngerumpi, lagi ngobrol, lagi berdiskusi, lagi bicara. Di situ juga ada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya ayat 2 ya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi saudara, yang Alkitab mau katakan seperti ini saudara. Dimanapun ada orang kita berkumpul, orang percaya. Di situ ada juga loh orang-orang yang gak percaya. Yang bahkan dikatakan di sini bersungut-sungut. Artinya bersungut-sungut mencemooh gitu ya. Kok Yesus kumpulnya sama orang-orang berdosa sih? Kok Yesus kumpulnya sama orang-orang pemungut cukai gitu ya? Nah tapi memang itu fakta yang terjadi pada saat itu bahwa karena Tuhan juga bilang aku datang pada siapa? Keselamatan yang butuh siapa? Orang berdosa saudara. Ya. Anugerah itu yang butuh siapa? Yang ya orang berdosa. Kita ini yang butuh anugerah. Nah, ayat 3 katakan gini, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Nah Tuhan mau katakan seperti ini saudara, bahwa bukan suatu hal yang istimewa, bukan suatu hal yang enggak lazim, tapi pada saat itu adalah suatu hal yang lazim dan harus dilakukan oleh seorang gembala. Kalau ada satu domba dari 100 domba yang hilang, itu gembala harus cari yang satu itu. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kan lazim kan, kalau ada satu domba hilang, pasti gembala itu akan cari yang satu itu dan meninggalkan yang 99 ekor domba yang tidak hilang itu. Jadi Tuhan mau bawa supaya nih didengar nih sama orang-orang Farisi sama orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahwa hal yang sama yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa dia akan mencari dan mengejar gitu ya. Kalau ada singa atau serigala yang coba mencuri dombanya. Jadi saudara, yang perumpamaan yang Tuhan mau katakan di sini adalah suatu hal yang bukan istimewa. Memang itu harus dilakukan oleh gembala. Kalau ada yang hilang ya dia harus cari. Gitu loh. Ya paham di sini ya. Jadi kalau Tuhan bilang, siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas baunya dengan gembira. Jadi sekali lagi saudara, Tuhan mau katakan begini loh. Sebagai ya kita percaya Tuhan itu gembala yang baik ya. Tadi saya bilang kalau saudara mau tahu gembala yang baik itu seperti apa, baca Mazmur 23. Alkitabnya dibaca enggak? Dibaca. Kapan? Kapan-kapan. Oh, tiap hari Bu. Oke, sip.
Jadi saudara, gembala yang baik itu seperti lazimnya yang ada di tengah-tengah bangsa Israel. Kalau ada yang hilang, dia pasti cari. Pasti cari. Sampai ketemu. Di situ ditulis ya. Sampai ketemu. Sampai ia menemukannya. Dan ayat 5 katakan, dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Jadi saudara mau bikin Tuhan gembira? Kadang-kadang timbul pertanyaan kita, Tuhan kapan ya saya buat Tuhan gembira? Oh, kalau saya memuji dan menyembah Tuhan. Oh, kalau saya melayani Tuhan. Oh, kalau saya begini begitu. Saudara catat ya. Kalau kita membuat hati Tuhan gembira, karena dia adalah gembala yang baik. Mari saudara, hampiri Tuhan dan bilang, Tuhan ini aku Tuhan. Artinya kan Tuhan menemukan saudara, benar enggak? Dan itu membuat Tuhan gembira saudara. Tapi kalau engkau jauh dan hilang, itu membuat, maaf kalau kata-kata saya, membuat Tuhan pusing. Dan agak sedikit repot karena Tuhan akan mencari saudara. Karena seperti itulah seorang gembala yang baik. Gitu loh. Jadi jangan sampai kedapatan saudara hilang dari kawanan. Ya Bu, jangan sampai saudara hilang dari kawanan. Tapi biarlah saudara ditemukan oleh Tuhan karena itu membuat hatinya gembira saudara. Amin. Ayat 7 katakan seperti ini. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lalu lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi saudara, ini tema tahunan kita The Day of Victory. Tiap hari ada kemenangan. Tiap hari ada kemenangan. Salah satunya adalah kita memenangkan jiwa saudara. Amin. Ada kemenangan yang membuat Tuhan sukacita di mana ada satu orang ditemukan oleh Tuhan. Membuat sorga suasananya berubah saudara. Penuh dengan sukacita. Haleluya. Katakan amin saudara. Mari kita jangkau jiwa. Kita cari jiwa. Jadi kalau saudara lihat kiri kanan saudara masih kursinya kosong, masih malaikat yang dudukin. Ayo. Loh kok ketawa? Ada malaikat, saudara gak lihat ya? Amin. Puji Tuhan. Nah, jadi saudara, yuk kita buat Tuhan kita gembira. Yuk kita buat suasana surga bersukacita. Dengan apa saudara? Dengan ditemukannya satu domba dan ditaruh di pundaknya Tuhan Yesus untuk datang kepada Tuhan. Kita jemaat ini kita punya fungsi saudara. Ya. Bapak Ibu semua, saudara semua mungkin udah saya jemaat aja lah. Yang penting saya hadir setiap hari Minggu. Tempat duduk saya di situ, kursi saya di situ. 2 jam dari jam 9 sampai jam 11 saya ibadah cukup. Enggak saudara. Kita punya tanggung jawab yang sama. Pak Gembala, Pak Parda sebagai pemimpin kita dan juga para pelayan bahwa kita punya tujuan amanat agung. Amin. Kita harus mencari jiwa-jiwa, kita harus memuridkan, kita harus menggembalakan. Jadi sekali lagi, yuk kita penuhi hati dan pikiran kita, jiwa kita dengan sukacita yang daripada Tuhan untuk kita antusias mencari jiwa-jiwa. Sebagaimana Tuhan kita, dia adalah gembala yang baik. Nah, berikutnya saya ajak kita semua baca di Yohanes 10. Yohanes 10 itu sama perikopnya, gembala yang baik. Kalau Mazmur 23 itu Tuhan gembalaku yang baik. Itu perjanjian lama. Kalau perjanjian baru kita bisa lihat di Yohanes 10, judulnya gembala yang baik. Tapi saya mau ajak kita semua baca dari ayat 11 saja. Ayat 11. Ayat 11 kita baca sampai ayat 18 ya. Seperti tadi ya, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu semua baca ayat genap. Ayat 18 kita baca sama-sama.
Ayat 11, akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi dombaku, bagi domba-dombaku. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Sama-sama. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Saudara, kalau kita pahami apa yang tadi kita baca, sebenarnya kita kehidupan orang percaya. Saya mau katakan gini, sebenarnya kita orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya dan punya Tuhan itu cukup buat kita, saudara. Cukup. Artinya cukup apa? Seperti kayak Matius 6:33 ya, carilah kerajaan surga dan kebenarnya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kerajaan surga itu bicara apa sih, saudara? Bicara kita sama-sama Tuhan, kita ada sama-sama Tuhan, kita ada bersama Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita, karena dia bilang Immanuel kan. Dia Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kalau Tuhan raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, pencipta langit dan bumi ini ada tinggal diam bersama-sama dengan kita, makanya itu kata-kata Immanuel. Apalagi saudara? Yang jadi pertanyaan kan, Tuhan selalu ingin ada di dalam bersama dengan kita. Tapi banyak kali, sering kali kita yang mundur, yang lari, yang balik kanan dari Tuhan, saudara. Itu menjadi pertanyaan besar buat kehidupan kita orang percaya. Apakah senantiasa ada Tuhan bersama-sama dengan saya? Apakah benar Tuhan Raja di atas segala raja sanggup mencukupi kebutuhan saya? Benar, saudara. Tidak dapat dipungkiri. Karena anugerah itu besar buat kita, amin. Coba saudara baca, oke deh, Mazmur 23. Saya mau baca ayat 1 saja cukup. Mazmur 23. Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Bisa ditampilkan Mazmur 23? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini yang tulis raja loh, Raja Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar. Ini cukup buat kita, saudara. Domba butuh apa sih? Domba itu butuh rumput, benar gak? Butuh makan. Dibaringkan di rumput yang hijau loh. Bukan rumput kering. Ya. Rumput yang hijau. Rumput warnanya apa, saudara? Hijau. Enggak ada yang warna kuning, enggak ada yang warna merah, hijau. Hijau itu artinya apa? Green. Bahasa Inggris. Hijau itu green. Ingat film PKI, darah itu merah jenderal, ya di mana-mana juga darah merah ya. Intermezzo aja. Saudara pahami ini deh. Tuhan yang adalah gembala yang baik membaringkan kita ke rumput yang hijau, terus menuntun kita ke air yang tenang.
Bukan air yang terjadi di Sibolga, di Tamiang, di mana lagi. Bukan, airnya tenang saudara, bukan banjir bandang. Nah, kalau kita pahami, situasi yang luar biasa ya, kita sebagai domba-dombanya memiliki gembala yang baik. Gembala yang baik tadi sudah digambarkan, Tuhan kasih perumpamaan bahwa kalau ada yang satu yang hilang aja, dia pasti akan cari 99 biar tenang dulu di rumput ini. Dia akan cari, nah, itulah gembala yang baik. Jadi saudara, kadang-kadang kita melupakan ini dan bahkan tidak menyadarinya bahwa kita memiliki gembala yang baik, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia gembala yang baik, dia menuntun kita ke air yang tenang. Kita butuh minum, dituntun kita ke air yang tenang. Air tenang, rumput hijau, itu cukup buat domba. Makanya kalau saya sih berharap kita semua paham nih. Oh, ada gembala yang baik. Bahkan Tuhan bilang, gembalaku mendengar suaraku. Benar enggak? Ya? Dombaku mendengar, iya. Suara gembalanya didengar sama domba, benar enggak? Jadi gembalanya di mana, dia panggil, dombanya pasti ngikut. Itu memang, itu suatu hal yang lumrah. Ya kalau saudara banyak ya viral ya, banyak penelitian bahwa memang domba itu hanya mendengar suara gembalanya. Dia nggak akan dengerin tuh suara gembala yang lain. Hanya suara domba itu hanya mendengar suara dombanya. Gembalanya ya, saya mancing aja saudara, masih fokus berarti. Rumput itu green, darah itu merah jenderal ya. Oke. Saya ingat dulu ya, ini cerita zaman dulu nih, si anak saya baru kelas berapa ya, GB itu kelas 3 apa kelas 4, SD. Nah ini nanti ini siapa nih yang punya anak, Yogi nanti ngerasain tuh. Udah pulang pergi ke sekolahan belum? Udah. Jadi saudara, kalau anak sekolah itu umur kelas 2, kelas 3, itu masih sering ketinggalan, apalah ketinggalan, inilah ketinggalan, pekerjaan rumah lah ketinggalan, PR-nya udah dikerjain semalaman, tau-taunya ketinggalan gitu ya. Atau prakaryanya sudah dikerjakan, sudah dibuat bagus-bagus, ada yang ketinggalan. Jadi suatu kali ada yang ketinggalan gitu ya. Saya kan tetap antar gitu ya. Pas sampai sekolah, kayaknya ini aku ketinggalan deh, ada lupa pokoknya prakarya dia ada yang ketinggalan. Jadi ya udah saya balik lagi ke rumah, terus balik lagi ke sekolahan. Tapi kan sekolahan sudah mulai kan, sudah running, sudah belajar gitu. Nah saya pakai celana pendek saudara, nggak sopan kan masuk ke kelas kan gitu. Jadi karena cukup tinggi kacanya gitu ya, jadi saya cuma bilang, wah dia lagi. Ini udah menerangkan. Nah, saudara saya mau bilang begini. Kami di rumah dulu ya, long time ago. Ya, suka apa dulu, ingat gak saudara? Kum, film kartun. Siulannya tuh siulan maut tuh, siulan maut. Sorry. Ada kan? Gitu ya. Nah tapi saya nggak pakai siulan. Saya cuma tinggal begini loh. Tweet. Gitu loh. Dia lagi nulis nih. Tweet. Oh papi itu. Paham saudara? Dia kenal suara saya. Iya kan? Jadi saya nggak perlu masuk ke kelas dengan celana pendek terus izin sama guru. Ya ketahuan dia ketinggalan, ada yang ketinggalan gitu. Tapi saya dengan tweet. Gitu. Udah. Artinya gini, Tuhan itu punya bahasanya sendiri buat kita semua, benar nggak? Kalau kita punya pengalaman yang khusus sama Tuhan, kita punya hubungan jalinan
persekutuan yang indah sama gembala kita tahu gerak-geriknya bahkan suaranya saudara, itu beneran. Jadi sebagai seorang anak kalau kita dekat sama bapak kita, orang tua kita tahu maunya orang tua kita seperti apa, kita tahu saudara. Dan itulah yang menyenangkan bagi orang tua. Itu yang membanggakan bagi orang tua. Amin. Ya kita aja punya peliharaan ya saudara tahu lah. Saya punya Kimo, punya Zoe. Bukan Joey ya, Zoe. Kalau kita panggil dia nurut nyamperin kita itu satu kesenangan kan. Karena dia kita yang pelihara. Nah jadi saudara, bagaimana Bapa di surga? Sebagai, ya dia bukan cuma majikan, dia memang pemilik hidup kita. Kalau dia panggil kita, terus kita dengar-dengaran, terus kita melakukan dengan sesuai dengan kehendaknya, aduh itu sungguh-sungguh menyenangkan dan menggembirakan hati Bapa kita saudara. Tadi kita baca di Lukas 15 tentang domba yang hilang. Ada yang saya mau bandingkan dengan kisah di Lukas juga ya. Kisah di Lukas itu ada tentang kisah anak yang hilang, betul? Oke. Ya betul, di Lukas juga. Saya jadi diingetin ini saudara. Jadi kalau Lukas 15 tadi ayat 1 bicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Kalau saudara Bapak Ibu baca lagi perikop berikutnya, ayat 11 itu tentang anak yang hilang. Kalau saudara baca benar-benar, saudara akan paham bagaimana Tuhan yang adalah Bapa kita, dia itu benar-benar kasihnya itu enggak sepotong-sepotong saudara. Kasihnya itu enggak temporary, enggak ada waktu, tapi sepanjang waktu. Saudara baca di rumah deh, tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Jadi saudara, oke saya mau bahas sedikit deh. Yang selama ini mungkin ya kita tahu dia Bapa yang baik. Tapi kalau kita baca ayat sebentar. Ayat 20 ya. Perhatikan ayat 20. Saya mau tanya dulu, kita semua udah tahu cerita ini ya? Tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang anak yang hilang. Udah ya? Gimana anak bungsu ini kurang ajar, dia minta hartanya, bapaknya belum meninggal. Dia minta hartanya, jatah warisannya kepada bapaknya, akhirnya dia pergi, dia habiskan hartanya, main dengan pelacur, foya-foya, segala macam, pokoknya dunia gelap lah. Dugem. Sampai hartanya habis, terus dia kerja sampai sama pemilik kandang babi, sampai dia kelaparan, dia mau makan tuh. Dia saking kelaparan dia sampai mau makan tuh ampas atau makanan babi itu ya. Gak boleh sama tuannya, itu jatahnya babi. Wih, betapa jatuhnya tuh anak itu. Oke, ayat 20 kita baca. Ayat 20 katakan seperti ini, saya baca buat kita semua. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Setelah anak bungsu itu sadar dan bertobat, dia ingat, gile di rumah bapak gua, pelayan-pelayan atau pembantu-pembantu itu makannya enak-enak. Di sini gua ampas babi aja nggak dikasih gitu. Akhirnya dia balik ke rumah bapaknya. Ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya, ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, ini pewahyuan ini ya saya dapat baru-baru ini ya. Karena ya memang, karena saya baca
tentang kisah anak ini, anak yang hilang ini, tentang anak yang bungsu ini, firman tentang anak yang hilang. Nah, di situ di ayat 20 itu dituliskan ketika ia masih jauh, bapaknya melihatnya, betul enggak? Dan berlari. Jadi saudara, ada budaya zaman dahulu di Israel, ada budaya kuno lah di Israel, di mana kalau ada seorang anak atau famili atau kerabat, ya, atau anak lah ya, kalau dia sudah menjauh atau pergi dari kampungnya dan dengan membawa, dengan kasus seperti anak bungsu ini yang hilang ini, dengan membawa harta, dengan membawa hal-hal yang ya warisan, dan kalau dia balik lagi ke kampung itu, jadi ada budaya dulu Israel kuno itu. Nah, di sana itu zaman dahulu itu di mana setiap kampung atau kota, ya kita tahu ya, tua-tua itu berdiri di pintu gerbang. Tua-tua kota, tua-tua ya para senior gitu ya, para tua-tua di kampung itu biasa nongkrong-nongkrong di ngobrol-ngobrol di depan gerbang gitu. Jadi kalau ada yang tadi kasus seperti anak yang hilang ini, mereka akan ambil kendi. Jadi sebelum anak itu masuk, itu dihadang dulu sama para tua-tua. Lu mau ngapain lagi? Kamu mau ngapain lagi? Jadi kalau kendi itu sudah dilempar ke tanah dan pecah, itu anak itu udah nggak diperkenankan untuk masuk lagi. Karena dia sudah membawa aib gitu. Karena sudah ada pemutusan untuk selama-lamanya. Karena anak itu lepas dari keluarganya gitu. Dan inilah yang kejadian oleh anaknya bungsu ini. Saya percaya dengan kasus dia bawa warisan, bawa harta segala macam, pergi menghabiskan. Itu pasti udah jadi gosip kali ya. Udah jadi pembicaraan, udah jadi rahasia umum di desa itu atau di sekitaran tempat tinggal mereka. Jadi apa yang dilakukan oleh bapak yang baik ini untuk menyambut anak yang hilang itu, dia harus berlari saudara. Supaya jangan keduluan sama tua-tua yang ada di gerbang kota atau di desa itu. Karena kalau keduluan sama tua-tua itu, dia nggak akan mendapatkan kembali anaknya. Ataupun anak itu tidak dapat lagi masuk ke desa itu. Karena kendi itu keburu dipecah, kezaza. Namanya tuh ada ya Israel kuno, namanya itu kezaza, K-Z-A-Z-A-H, kezaza. Jadi itu budaya di mana kalau kendi itu dipecahkan ke tanah, kendi tanah liat ya, itu sudah untuk selama-lamanya dia pergi. Nggak boleh lagi masuk ke dalam kampung itu, atau ke rumahnya, atau ke kampung halamannya, ke rumahnya sendiri. Makanya saudara, kalau saudara pahami ya, dia bukan cuma gembala yang baik, tapi dia bapak kita. Lari loh. Dia kejar tuh kita tuh. Jadi yuk pahami ini. Dia udah tua kan, bapak itu udah tua. Zaman dulu kalau lihat bawa bapak lari, kayaknya nggak pas gitu ya. Udah sepuh kok masih lari gitu. Tapi itulah yang dilakukan bapak. Dia sebodoh amat orang mau mikir apa, wah nggak pantas masa bawa bapak lari ngejar anaknya. Tapi itu ya Tuhan yang lakukan loh. Bapak kita lakukan itu. Dia kejar gitu. Supaya jangan keduluan nih sama tua-tua ini dan kendi itu dipecahkan. Kalau itu sampai dipecahkan, bapak itu nggak berlari dan keduluan anak itu sampai di gerbang, udah nggak ada harapan saudara. Tadi puji Tuhan dan bersyukurnya kita bahwa kita punya Tuhan yang anugerah itu mengejar saudara. Anugerah itu mengejar, amin. Mengejar kita. Jadi jangan kita lari saudara. Mari kita terima anugerah itu. Anugerah itu apa saudara? Yesus sendiri. Anugerah yang besar.
kasih Bapa akan dunia ini, apa kasih Bapa? Itu anugerah terbesar itu Yesus sendiri, saudara. Jadi saya mau katakan gini, apapun situasinya, kondisinya kita saat ini, yuk kita buka nih pikiran kita yang udah mungkin terhalang atau terhambat oleh pikiran-pikiran duniawi, hal-hal yang menghalangi kita untuk melihat bahwa oh Tuhan itu gembala yang baik, oh Tuhan itu Bapa kita yang baik loh. Dia membawa kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu cukup buat kita sebagai domba-dombanya, saudara. Dan bukan cuma itu. Kalau tadi Bapak itu mengejar, makanya relevan dengan Tuhan Yesus bilang, aku mencari yang hilang. Karena memang gembala yang baik itu dia mencari yang hilang. Bapak itu mengejar, udah dari jauh udah kelihatan, oh iya itu dombaku tuh, itu anakku yang hilang tuh. Dia lari, saudara. Walaupun dengan keterbatasan fisiknya karena sudah tua, tapi dia lari. Tuhan cerita ini bahwa di dunia ini ada yang seperti itu, Bapa yang baik. Apalagi Bapa kita di surga. Jadi jangan cari orang lain, jangan cari dukun, jangan cari orang pinter, jangan cari hal-hal yang lain. Yuk datangnya siapa? Bapa di surga. Apapun kebutuhanmu, Tuhan cukupkan. Karena ada jaminan ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Ya. Kalau kita mau baca lagi Mazmur 23, dia menyediakan makananku di depan. Apa maksudnya, saudara? Ini pernah disampaikan tahun lalu ya, beberapa waktu lalu oleh saudari Sistawati ya. Dan itu nepak banget sama saya. Nepak itu apa ya? Kena ya? Jeplak. Ya kena lah, ya pokoknya rema banget. Dia ayat berapa itu? Mazmur ayat, supaya jangan salah sebut. Ya Mazmur 23 ayatnya, ayat 5 ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Jadi kalau ayat 5a tuh, sebagai gembala yang baik, Daud menulis begini, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi saudara, Raja Daud itu bukan raja abal-abal, gak pernah berperang. Daud itu pahlawan perang, saudara. Jadi dia tahu kondisinya, di mana berhadapan dengan lawan, dengan musuh, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikerjakan, ya pasti perang, pasti ya bunuh-bunuhan gitu ya. Siapa yang menang? Nah dalam kondisi yang Daud tahu seperti itu, dia tahu di pikirannya. Kalau perang tuh, kalau menghadapi lawan tuh harus begini, harus begitu. Tapi Daud menulis di ayat 5 ini, engkau menyediakan bagiku, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Jadi kita mau ngapain lagi, saudara? Dengan kondisi yang mungkin kalau depan lawan kita pastinya akan panik, bener gak? Akan deg-degan, wah ada musuh, ada situasi yang mencekam, ada suatu hal yang mengerikan. Tapi Daud tulis di situ, dia menyediakan makanan bagiku. Artinya apa, saudara? Dalam kondisi sulit apapun, dalam kondisi terpuruk sekalipun, ada Tuhan, saudara. Kebutuhan kita Tuhan yang sediakan loh. Ia menyediakan makanan bagiku di hadapan lawanku. Ya saya mau bilang, dengan kondisi sesulit apapun, bahkan kita seperti kayak dikejar-kejar karena ada musuh kita mengejar kita. Tuhan tahu kebutuhan kita butuh makan, saudara. Iya enggak? Tuhan tahu kebutuhan kita. Ya kalau keinginan banyak lah. Ingin itu, ingin ini, saya belum punya itu, belum punya ini. Tapi saudara, Tuhan itu tahu kebutuhan kita. Kebutuhan utama kita, Tuhan tahu. Makanya ayat 1 Mazmur 23 ini didahului dengan tulis begini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Artinya udah Tuhan aja cukup. Kalau ada Tuhan cukup lah.
Saudara pernah nggak ngalamin? Artinya saya bandingkan dengan kita nih. Kalau ada seorang teman, ya kita tahu kalau sama dia, udahlah udah aman, ada dia. Saya suka touring saudara, motor keliling-keliling, tapi ada tujuan yang nggak nyasar saudara. Jadi kalau kita bikin undangan list, terus dia bilang, oke saya ikut. Nah udah kita anggota touring yang lain, klub touring yang lain gitu ya, udah aman. Oh dia udah ikut, udah aman. Artinya aman apa? Akomodasi pasti dia tanggung, makan pasti dia tanggung. Saya percaya saudara juga punya mungkin ya begitu ya, pasti ngalami kayak gitu. Ada orang-orang yang kita lihat, oh kalau ada dia mah tenang aja lah. Nah saudara, kalau saudara bisa tenang karena ada orang yang menanggung, mencukupi, memfasilitasikan, mengakomodir kebutuhan saudara. Apalagi Tuhan kita saudara. Dia Bapa pencipta langit dan bumi, dia gembala yang baik, pastilah dia akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Amin. Haleluya. Saudara, saudara jangan jadi suntuk saudara, tapi antusias. Amin. Karena ada Bapak. Siapa yang mau tepuk tangan tadi? Tepuk tangannya buat Tuhan ya Luis. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, harusnya nih, kalau kita tahu kita punya gembala yang baik, saya percaya kalau Tuhan kita aja dia care ya, dia perhatikan. Care. Rumput itu green. Kalau Tuhan aja perhatian ya sama yang satu jiwa yang hilang itu. Yuk kita sebagai, karena firman Tuhan juga bilang, engkau akan melakukan lebih besar dan lebih wah lagi kan. Seperti yang Tuhan lakukan. Sekali lagi, coba yang lihat kiri kanannya. Kalau kursinya masih didudukin sama malaikat, saudara, yuk berdoa. Supaya itu kursi itu didudukin sama jiwa-jiwa saudara. Amin. Bro Andre, yang duduk sebelah kiri lu siapa tuh? Sebelah kiri. Iya. Yuk kita antusias, karena kita punya gembala yang baik saudara. Kita mendukung supaya Tuhan kita gembira. Tadi Tuhan bilang apa? Ada domba yang dipanggul di pundaknya dan hatinya bergembira. Kita mau buat Tuhan kita gembira, amin. Dan ada sukacita di surga yang luar biasa karena ada satu jiwa yang datang bertobat kepada Tuhan. Mari kita punya hati yang antusias untuk jangkau jiwa-jiwa. Kalau saya mau bilang gini lagi, seorang anak itu akan meniru apa yang dilakukan bapaknya. Benar nggak, Pak Yogi? Seorang anak akan meniru apa yang dilakukan bapaknya. Betul nggak Pak Andre? Ya. Mana anakmu? Sela nggak datang ya? Sela, apa yang kamu bisa, papa juga bisa. Joget, luar biasa. Pastilah, joget. Setuju. Karena Pak Andre ini kalau udah bilang tabola balik, wah langsung loncat ya. Jadi seorang anak akan meniru apa yang bapaknya bisa. Betul ya? Ya, saya bukan, sekali lagi ini apa yang saya alami. Saya bisa main gitar, anak saya bisa main gitar. Karena dilihat bapaknya. Saudara, anaknya bisa apa? Saudara, oh ini karena saya bisa ini. Pak Martin San bisa apa? Bisa nangis. Oh cari duit. Ini lihat bapaknya, memang bapaknya jago cari duit. Nah, saya mau bilang begini, kalau Tuhan kita aja dia mau melakukan untuk demi satu domba yang hilang, yuk kita juga lakukan, amin. Yuk kita cari jiwa. Cari jiwa tuh gak sesusah atau, wah nanti ngomongnya gimana Om? Pak John gimana? Startnya mulainya gimana? Saudara,
kita lakukan firman Tuhan, kita baca, renungkan dan lakukan, itu akan otomatis merubah kita dan orang lain akan bertanya-tanya, dulu lo begini kok sekarang begitu, dulu lo begitu kok sekarang begini. Nah, ya kan? Tanpa kita ngomong, dia akan melihat perubahan yang terjadi dalam hidup kita karena firman Tuhan merubah kita. Kita yang tadinya begitu, jadi begini. Pak Andre yang dulunya begitu, Pak Andre jadi begini. Ya pasti ada perubahan, ya. Masa nggak ada perubahan? Ada perubahan dong. Sekarang udah nggak telat loh. Luar biasa. Perubahan bukanlah suatu perubahan sampai terjadi perubahan luar biasa. Oke, paham ya? Jadi kita punya gembala yang baik dan kita domba-dombanya juga baik. Ya, kita punya Bapa di surga yang baik, ya kita anak-anak juga yang baik. Kita melakukan suatu hal, kita mau kerjakan apa yang Bapa kita kerjakan, apa yang Tuhan kita kerjakan. Supaya apa? Supaya Bapa kita disenangkan, saudara. Supaya ada kegembiraan, ada sukacita di surga dan di bumi. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk siang hari ini. Biarlah Tuhan, firman yang disampaikan menjadi kekuatan bagi kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Biarlah kami paham bahwa kami memiliki Engkau Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Engkau gembala kami yang baik. Dan kami mau menjadi domba-dombamu yang dengar-dengaran sama Tuhan. Yang mau melakukan kehendak Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu ya Bapa. Haleluya. Undang tim Praise and Worship kita nyanyi satu pujian. Kasih yang sempurna. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kasih-Mu besar bagi kami ya Bapa. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan kami, Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Saudara, pujian ini katakan ada kasih yang besar yang disediakan Bapa di surga buat kita semua. Mari ambil kasih itu. Kasih Yang sempurna
sempurna buat kita semua. Terima darimu, Haleluya. bukan karena Yes Tuhan, terima kasih. kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, Pulihkan kami ya Tuhan. layak Setiap kami, untuk dapat biar kami dapat memanggil-Mu Bapa. Bapa, Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu Kau ada. bagiku, sebab Kau Bapa yang kekal. Saudara, saya mau berdoa buat saudara-saudara yang saat ini kondisinya mungkin butuh pembaharuan kasih Bapa. Butuh kasih yang sempurna dari Bapa di surga. Engkau mungkin sudah jauh dari Tuhan. Tapi pagi ini dengan kerelaan hati dan kerendahan hati kita menyadari, engkau menyadari bahwa ada gembala yang baik. Bahwa ada Bapa yang penuh kasih, yang selalu mengejar, yang selalu merindukan anak-anaknya untuk kembali. Kita umatnya untuk datang kepada Dia lebih lagi dan lebih lagi. Mari taruh tangan di atas dada dan saya akan berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau melihat Tuhan tangan-tangan yang ditaruh di atas dada. Oleh anugerah dan kasih karunia-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau melawat setiap kami Tuhan. Terkhusus mereka yang menaruh tangannya di atas dada. Biarlah kasih yang sempurna itu tercurah pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan Engkau menjadi jawaban dari setiap doa yang dinaikkan oleh mereka Tuhan. Engkau menolong mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu kami memiliki gembala yang baik, Engkau sendiri Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami domba-domba-Mu. Dan pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah Tuhan jamahan-Mu, lawatan-Mu, anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal manusia melawat kami pagi ini Tuhan. Untuk kami boleh melihat pikiran, hati, jiwa kami menyadari, memahami bahwa kami memiliki Bapa yang baik. Kami memiliki Tuhan yang adalah gembala kami yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dalam sesulit apapun situasi yang kami alami, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji nama-Mu dan dipermuliakanlah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.